Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 12 DPR RI dukung PT Pertamina Geothermal Energy dan juga PT PLN Indonesia Power kembangkan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan di tanah air yang kini baru mencapai 11% dari total potensi 24.000 megawatt. Hingga kini, pemanfaatan energi geotermal atau panas bumi di Indonesia baru mencapai 11% dari total potensi yang mencapai 24.000 megawatt. Anggota Komisi 12 DPR RI Kristiani Paruntu mendukung PT Pertamina Geothermal Energy dan PT PLN Indonesia Power untuk mengembangkan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan di tanah air. Kristiani mengatakan, Pertamina dan PLN telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Lahendok yang telah mampu memasok sekitar 120 megawatt listrik bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Menurutnya, pemerintah harus terus mendukung pengembangan energi panas bumi agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati energi bersih. Dan tentunya ini kami dorong sepenuhnya agar supaya proyek dari geothermal yang ada di Indonesia yang saat ini hanya 11% dari yang akan kita bangun nantinya ke depan, ya kurang lebih 800 gigawatt. Dan ini tentunya potensi-potensi ini mari kita fokus ke geothermal untuk ke depan. Dan kami yakini bahwa yang ada di Sulut ini sudah membangun kurang lebih 120 megawatt. Dan ini sangat luar biasa ya, apa yang dinikmati oleh masyarakat Sulut dengan adanya dibangun geothermal ini sangat banyak manfaatnya. Kristiani berharap pengembangan energi panas bumi dapat menggenjot capaian energi baru terbarukan. Indonesia menargetkan bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025. Di akhir tahun 2024, capaian EBT baru mencapai 14%. Dari Sulawesi Utara, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI dorong PT Raja Wali Nusantara Indonesia bangun ekosistem usaha berbasis kerakyatan guna memberdaya masyarakat di sektor pangan. Untuk memberdayakan masyarakat di sektor pangan, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Labib mendorong PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food membangun ekosistem usaha berbasis kerakyatan. Ahmad Labib menilai, arah kebijakan ID Food saat ini masih belum berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Menurutnya, holding BUMN pangan ini seharusnya mendistribusikan berbagai produknya langsung ke masyarakat, mulai dari gula hingga produk daging olahan, untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat. Ia berharap ID Food lebih berperan dalam membangun jaringan bisnis masyarakat, karena produk perusahaan plat merah ini merupakan bahan pokok yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditas dagang. Harusnya ID Food ini mampu membangun ekosistem usaha berbasis kerakyatan, karena core bisnisnya ID Food ini sangat dekat bidang usahanya dan bidang usaha ini sangat dekat dengan bidang usaha dan mata pencarian masyarakat, yaitu pangan. Seharusnya ID Food mampu menjadi daya dorong bagi masyarakat untuk bisa berusaha, karena mereka ini usahanya ya yang banyak itu terkait dengan pangan ini, Pak. Jadi andai kata banyak barang-barang produksi dari ID Food itu disuplai ke masyarakat, kemudian diajak mereka berdagang, saya yakin akan banyak lahir pebisnis-pebisnis baru, pedagang-pedagang baru. Lebih lanjut, Ahmad Labib menegaskan perlunya strategi yang lebih inklusif agar ID Food dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan mendorong pertumbuhan wirausaha baru di sektor pangan. Halim dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman tegaskan bahwa pasal penghinaan presiden masuk dalam kategori dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif yang mengacu pasal 77 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, pasal penghinaan presiden masuk dalam kategori dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif atau restoratif justice. Hal ini mengacu pada pasal 77 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang tengah dibahas Komisi 3 DPR.
Habibur Rahman mengatakan, terdapat kesalahan redaksional pada draft revisi KUHP yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sebelumnya tertulis bahwa pasal penghinaan presiden dikecualikan untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Ia memastikan penyelesaian perkara penghinaan presiden justru harus diprioritaskan menggunakan restoratif justice yang mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi. Tidak benar pengaturan tersebut, yang benar adalah justru pasal penghinaan presiden memang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi di pasal 77 itu rumusannya dirubah bukan dirubah yang benar adalah tidak ada pengecualian terhadap pasal penghinaan presiden di KUHP. Nah, teman-teman jadi memang perlu kita jelaskan pasal penghinaan presiden adalah variannya pasal yang mengatur tentang tindak pidana dengan cara ujaran. Nah, kalau ujaran ini kan apalagi yang disampaikan misalnya dengan spontan dan lisan pastilah multi interpretatif. Seseorang ngomong A bisa diartikan B. Nah, bahayanya kalau diartikan itu sebagai pelanggaran hukum penghinaan presiden, karena itu harus bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice. Revisi KUHP nantinya akan mewajibkan setiap tempat pemeriksaan dan ruang tahanan dipasang kamera pengawas atau CCTV untuk mencegah kekerasan dalam pemeriksaan. Samuel dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sistem Cortex menuai banyak keluhan sejak diterapkan pada 1 Januari lalu. Padahal awalnya sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan juga transparansi. Dan kami akan hadirkan informasinya selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09. Saat ini Anda semua sedang menyaksikan salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat, cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa, belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17. Komisi 11 DPR RI menyatakan kekhawatirannya bahwa penurunan penerimaan pajak di awal tahun ini berkaitan erat dengan permasalahan teknis pada Cortex tersebut. Untuk itu, perbaikan sistem harus dipercepat agar tidak semakin menghambat penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung keuangan negara. Dan simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Sejak diterapkan pada 1 Januari 2025, sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex menuai banyak keluhan dari wajib pajak. Sistem Cortex yang awalnya diharapkan menjadi solusi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, justru mengalami berbagai kendala teknis. Sulitnya akses,
gagal login, serta gangguan dalam proses pendaftaran NPWP dan pengelolaan dokumen perpajakan menjadi yang paling banyak dikeluhkan di media sosial. Kondisi ini menyebabkan banyak wajib pajak mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Komisi 11 DPR RI menyatakan kekhawatirannya bahwa penurunan penerimaan pajak di awal tahun ini berkaitan erat dengan permasalahan teknis pada Kortex. Perbaikan sistem harus dipercepat agar tidak semakin menghambat penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung keuangan negara. Perbaikan sistem juga diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak pada triwulan kedua 2025, guna menopang keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Ya, saya tadi kan sampaikan, mestinya kan ini ada uji coba yang panjang. Kan tadi katanya sudah dicoba di 2 provinsi, tetapi kan kita tidak tahu sampling provinsi yang dibuat ini provinsi yang mana. Ya kan, kalau provinsinya Jawa Barat atau Jawa Timur ya mungkin akan lebih pas kan mewakili seluruh wajib pajak karena berdomisili yang wajib pajak banyak di situ kan, atau DKI Jakarta kan gitu. Nah ini tentu jadi pelajaran mahal karena proyek Kortex ini mungkin ada Kortex 2, Kortex 3 kan yang terus kita perbaiki untuk meningkatkan performa pelayanan pajak kan. Nah oleh karena itu jadi pembelajaran supaya kalau ke depan sebelum kita menerapkan sistem yang bagus ini, yang niatnya baik tadi, yang niatnya untuk meningkatkan penerimaan negara, itu harus diuji cobakan berkali-kali sampai kita betul-betul yakin bahwa sistem kita ini mampu untuk bekerja secara real dengan situasi penumpukan orang. Biasanya kan menjelang tutup pajak tuh orang bayar. Harus diuji di situ gitu loh. Komisi 11 DPR RI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perbaikan Kortex agar tidak menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, DPR juga mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih aktif memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak yang terdampak, sehingga mereka dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sejumlah skenario untuk mengatasi kepadatan arus mudik sudah dilakukan pemerintah seperti pemberian diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat. Dan informasi selengkapnya akan kami informasikan kepada Anda. Tetap bersama kami di TVR 17. Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya 1 periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu.
Pemirsa, kembali di TVR 17, Komisi 5 DPR RI berikan apresiasi terhadap langkah preventif yang dilakukan, namun sosialisasi masif atau sejumlah program relaksasi selama arus mudik harus tetap digencarkan. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia mulai melakukan perjalanan mudik ke kota tujuannya masing-masing. Menjelang mudik ini, pemerintah sudah mulai melakukan persiapan, diantaranya persiapan infrastruktur, baik itu jalan tol maupun jalan nasional, dan juga pemberian stimulus Ramadan, yakni berupa diskon tarif tol dan juga penurunan harga tiket pesawat. Nah, terkait dengan stimulus Ramadan ini, kita akan berbincang sedikit dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Reni Astuti dari fraksi PKS. Ibu, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan stimulus Ramadan ini, Bu, akan ada pemberian diskon tarif tol. Ini bagaimana skemanya dan perkapan untuk mulai berlaku untuk menjadi perhatian dari masyarakat? Ya, jadi terkait dengan mudik ya untuk tahun ini. Jadi kita mendorong kepada pemerintah, kepada kementerian terkait untuk segera mensosialisasikan terkait dengan kebijakan stimulus yang sudah diambil. Apakah itu terkait dengan diskon untuk jalan tol, kemudian juga terkait dengan tiket pesawat. Jadi informasi ini harus benar-benar diketahui masyarakat dan masyarakat merasakan manfaatnya. Jangan sampai kemudian masyarakat juga ketika pemerintah dalam hal ini kemarin Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan sudah melakukan informasi melalui konferensi pers bahwa akan ada diskon di beberapa moda transportasi, ya, tapi kemudian masyarakat tidak tahu. Contoh misalkan terkait dengan tiket pesawat. Tiket pesawat ini kan diskonnya antara 6 sampai 14%. Ya. Nah, masyarakat ini kan kadang tidak mengetahui secara pasti. Beda dengan tiket kereta api yang biasanya harga fix-nya itu berapa, ya kan? Nah, oleh karena itu yang harus disosialisasikan adalah ada harga umum, ada harga diskon, sehingga kemudian bisa dipastikan bahwa biaya yang sudah dirilis oleh maskapai terkait dengan tiket pesawat itu memang adalah harga diskon. Kenapa? Karena terkait dengan diskon pesawat ini ada subsidi dengan pengurangan pajak dari pemerintah. Jangan sampai kemudian ada alokasi yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk subsidi melalui pemotongan pajak diantaranya, tetapi kemudian ini tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini untuk berlakunya, Bu, baik dari diskon tarif tol ini ataupun penurunan harga tiket pesawat ini per kapan, Bu? Atau mungkin untuk pesawat pembelian tiket per kapan sudah mendapatkan diskon? Ya, jadi kalau pesawat rentang untuk penerbangan tanggal 24 Maret sampai 7 April tampaknya begitu. Kemudian untuk pembeliannya bisa dilakukan sejak 1 Maret. Jadi sudah berlangsung. Hanya saja ini memang nanti perlu mendapatkan evaluasi juga ya, karena setahu saya ketika bicara tentang arus mudik, masyarakat itu sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Nah, ketika kemudian waktu untuk masa pembelian ini rentangnya tidak terlalu jauh, itu kadang kena reject. Karena udah terlalu banyak orang yang mau pesan kan. Nah, sehingga kemudian pemberlakuan pembelian pesawat sejak 1 Maret itu sebenarnya menurut saya agak terlambat. Semestinya beli lebih jauh-jauh hari. Dan kemudian juga informasi yang tersampaikan terkait dengan tiket pesawat itu kemudian ada diskon dan sebagainya, sampai ke masyarakatnya juga menurut saya ada keterlambatan. Berarti untuk selanjutnya, Bu, apakah akan ada pembahasan dengan mitra terkait untuk sosialisasi maupun bagaimana skema penerapan diskon tarif tol dan juga penurunan harga tiket pesawat ini, Bu? Ya, yang jelas pemerintah sudah melakukan informasi pengumuman melalui konferensi pers yang kemarin saya juga ikutin ya. Di situ ada Menko Infrastruktur dan Perhubungan, kemudian juga ada Menteri Keuangan ya, kemudian ada juga Menteri BUMN gitu. Nah, ini sudah tersampaikan. Saya tadi mendorong untuk ini disosialisasikan secara masif agar masyarakat tahu terkait dengan diskon ini dan bagaimana memanfaatkannya. Nah, kemudian terkait dengan nanti pelaksanaan evaluasi dan sebagainya untuk mengawal, tentu Komisi 5 menjadi mitra yang memang membidangi terkait ini ya, itu akan terus melakukan pemantauan apakah nanti dengan kita tinjau langsung ataukah mungkin juga ada pembahasan-pembahasan di tingkat komisi seperti itu.
Baik Ibu Reni, terima kasih atas diskusi singkatnya bersama kami. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Ibu Reni Astuti. Bagaimana tadi telah disampaikan bahwa pemerintah juga akan tetap melakukan skema untuk stimulus Ramadan ini terkait dengan diskon tarif tol dan juga penurunan harga tiket pesawat. Tentu kita bersama mengharapkan bahwa mudik Lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak. Maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Syafruddin minta pemerintah tunda kenaikan tarif royalti tambang. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini anggota Komisi 2 DPR RI, maksud kami 12 DPR RI, Syafruddin, minta pemerintah tunda penerapan kebijakan kenaikan tarif royalti tambang mineral dan batu bara, khususnya yang menyasar sektor pertambangan nikel. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai dapat semakin membebani pelaku usaha yang sudah terdampak tingginya biaya produksi. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini tengah mengusulkan penyesuaian tarif royalti melalui revisi 2 regulasi penting, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan atau PNBP di bidang usaha pertambangan batu bara. Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap tingginya biaya produksi meskipun harga komoditas tambang seperti nikel saat ini relatif baik. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 10 DPR RI kecam tewasnya 6 guru dan nakes di Yakuhimo akibat serangan KKB. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa.
di mana DPR RI soroti aksi penyerangan kelompok kriminal bersenjata yang memakan korban jiwa 6 guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan pada 21 Maret 2025 lalu. Insiden ini menyebabkan evakuasi 46 guru dan tenaga kesehatan ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan. Terkait hal ini, Komisi 10 DPR RI kecam tindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh KKB dan mendorong pemerintah maupun aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, serta mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan yang mencegah kejadian serupa. Selain itu, pemerintah diminta melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik, serta penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Syafruddin minta pemerintah tunda kenaikan tarif royalti tambang, serta Komisi 10 DPR RI kecam tewasnya 6 guru dan nakes di Yakuhimo akibat serangan KKB. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus penutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2